Now I'm having trouble believing that. Hey, don't let the fancy... You too. I'll see you soon. Yeah. Okay, stop being paranoid. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Angela. Malam itu, wanita muda ini terlihat masih bekerja meski jam kantor telah selesai. Tak berapa lama kemudian, tampak seorang pria bernama Jim menghampirinya. Saat Jim meminta maaf atas perbuatannya yang kemarin sempat mencoba melecehkan Angela karena dia sedang mabok. Setelah Jim pergi, Angela tampak menghubungi keluarganya untuk mengabarkan jika dia akan pulang terlambat malam ini. Suasana kantor semakin sunyi, sedangkan Angela masih saja menyiapkan beberapa berkas. Secara tak sengaja, Angela bertemu dengan Carr, seorang security gudang. Saat itu Angela meminta Carr untuk menunggunya sebentar agar mereka bisa turun satu lift. Saat di dalam lift, Carr memberitahu bahwa kantor ini akan tutup selama 3 hari ke depan karena cuti Natal. This evening. I'm going to my sister's house in Jersey. Now I'm having trouble believing that. Hey, don't let the fancy... You too. I'll see you soon. Yeah. Setelah itu, mereka pun kemudian berpisah karena Angela harus ke basement dan mengambil mobilnya. Sesampainya di basement kedua, Angela segera masuk ke mobilnya. Namun mobilnya tiba-tiba tidak mau menyala. Angela bergegas mengambil barang bawaannya yang cukup banyak di bagasi mobil dan kemudian menuju ke lobi untuk memesan taksi. Tetapi, pintu menuju lift ternyata sudah dikunci. Angela pun menuju post security untuk membukakan pintu. Di sana, Angela bertemu dengan seorang security bernama Thomas. Thomas pun menawarkan diri untuk menyalakan mobil Angela. Meski awalnya menolak, Angela pun akhirnya setuju karena situasinya yang sangat buru-buru. Setelah Thomas mencobanya, mobil itu tetap tidak mau menyala. Angela pun meminta untuk dibukakan akses ke pintu lift. Saat itu, Thomas sempat bercanda dengan mengajak Angela untuk Christmas dinner bersamanya. Namun Angela dengan sopan menolak dengan mengatakan jika dia sudah ditunggu oleh keluarganya. I prepared a small Christmas meal for my... But, really, thanks for your help. Saat di lobi, suasana kantor tampak sudah sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Angela pun memesan taksi secara online. Angela juga menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa ia akan sampai 1 jam lagi di rumah. Ketika taksi telah tiba, ternyata pintu kantornya sudah terkunci. Angela pun mencoba memanggil Carr beberapa kali, namun pria itu tak kunjung datang. Angela pun kembali turun ke basement dan berbicara lewat kamera agar Thomas kembali menolongnya. Namun tidak ada jawaban, hingga akhirnya taksi itu pun pergi meninggalkannya. Angela pun semakin kesal ketika mengetahui jika jaringan selulernya tiba-tiba menghilang. Angela memutuskan untuk mencari Thomas di sekitaran basement. Dan tak berselang lama, lampu di basement tiba-tiba padam. Angela mencoba untuk tenang sambil terus berjalan ditemani cahaya dari ponselnya. Dan tiba-tiba, Okay, stop being paranoid. saat tersadar, Angela dihadapkan dengan Thomas yang mengenakan kostum Santa Claus. Dan pakaian Angela juga telah berganti dan dengan tangan terikat. Angela benar-benar kebingungan dan parahnya lagi, kondisinya juga dalam keadaan terikat. Dalam ketakutannya, Angela memohon agar dilepaskan. Namun, Thomas malah menawarkan Christmas dinner romantis. Dalam kesempatan itu, Thomas mengakui kalau dirinya sudah lama menunggu kesempatan ini dengan Angela. Oh, it's still warm. Like I said, you fell and your clothes got dirty. I want to know where you're from. Thomas meminta Angela untuk menghubungi keluarganya untuk mengabarkan jika dia tidak jadi pulang karena ada pesta di kantornya.
Setelah itu, Thomas memberikan kado Natal kepada Angela. Kado itu berisi sebuah kaset rekaman CECTP ketika Angela dan Jim berada di dalam lift yang mana saat itu Jim tengah teler dan mencoba untuk melecehkannya. Setelah itu, Thomas berencana mengajak Angela ke suatu tempat. Saat Thomas melepaskan ikatannya, Angela manfaatkan kesempatan itu untuk menusuk punggung Thomas dengan sebuah garpu. Always do. Meski sempat berhasil lolos, namun Angela berhasil kembali ditangkap dengan pengamanan yang lebih ditingkatkan. Mereka pun menaiki mobil menuju lantai keempat. Di sana, terlihat rekan kerja Angela yang bernama Jim dengan posisi yang sudah tak bisa berkutik di atas sebuah kursi. Thomas pun meminta Angela untuk melakukan pembalasan kepada Jim atas perbuatannya tempo hari. Namun Angela menolak dan mengatakan jika saat itu Jim hanya khilaf dan dia pun juga sudah meminta maaf. Karena Angela tidak mau melakukan balas dendam, Thomas akhirnya turun dari mobil dan menghajar Jim dengan tongkat satpamnya hingga teler. Dan tak sampai di situ, Thomas pun menabraknya hingga pria itu seketika berpindah alam. He's a good man, just look at him. So, Angela tentu histeris melihat kejadian gila tersebut. Dan ketika Thomas lengah, Angela pun berhasil kabur dari mobil itu. Namun Thomas terlihat tenang dan lebih memilih untuk membersihkan teka pejim terlebih dahulu. Setelah jauh berlari, Angela akhirnya berhasil memindahkan posisi tangannya yang terborgol ke arah depan. Dia terus berlari hingga ke pos security, lalu mengambil ponselnya dan juga kartu akses. Angela akhirnya mendapatkan sinyal di basement P1 dan langsung menghubungi polisi. Namun akibat panik ponselnya malah terjatuh. Tom hampir menemukannya, untung saja Angela masih bisa pergi dan menuju ke lift. Angela lantas mencoba mencari pertolongan dengan memencet tombol intercom yang ada di dalam lift. Namun tiba-tiba, Thomas memasukkan selang air hingga lift pun mulai menjadi banjir. Thomas juga menunjukkan satpam Carl yang ternyata sudah dulu menjadi korban. Dan ketika Angela hampir tenggelam, dia pun mau tak mau membukakan pintu lift. Melalui CCTV, Thomas memantau pergerakan Angela. Setelah itu, Thomas menyetel musik lewat intercom dan membuat suasana psikopat semakin terasa. Namun di luar dugaan, ternyata Angela memulai perlawanan. Dengan sebuah kapak, wanita ini merusak CCTV satu persatu. Angela pun tiba di pos security. Saat itu dia menemukan sebuah tayangan yang ternyata aset berharganya sudah diobok-obok dan diicikiwir oleh sang security itu. Kenyataan itu membuat Angela benar-benar murka. Tak berapa lama kemudian, Thomas pun melepaskan anjingnya untuk mengejar Angela. Angela pun terus berlari dan akhirnya ke dalam mobil. Hewan itu pun masuk melalui kaca yang pecah. Tetapi untung saja, Angela berhasil membuat anjing itu koit. Dalam situasi yang benar-benar genting, Angela pun kembali ke pos untuk menghubungi polisi. Tetapi sayangnya, panggilan itu tidak mendapat respon. Sedangkan Thomas tampak sangat murka mendapati peliharaan kesayangannya sudah menjadi bangke. Angela yang tak punya pilihan, mengambil kunci mobil operasional yang terparkir di gedung itu. Dia berniat untuk keluar dengan menghancurkan pintu gerbang depan. Namun, saat di depan mata, Thomas malah muncul dan itu membuat mobil yang dikendarai Angela mengalami celaka. Setelah itu, Thomas mengira jika Angela sudah tak berdaya. Namun ketika mobilnya dibuka, di waktu yang bersamaan, Angela pun melawan dan berhasil memborgol tangan Thomas pada setir mobil. Angela awalnya langsung berniat untuk pergi dan meninggalkan Tom begitu saja. Namun, Thomas malah menceritakan tentang ruda paksanya kepada Angela beberapa jam yang lalu.
Angela pun murka dan menyalakan api yang dengan segera menghanguskan mobil beserta dengan Thomas. Di pagi harinya, Angela pun berhasil keluar gedung dan berjalan menuju ke rumah dalam kondisi cuaca yang benar-benar dingin. Untungnya, ada sebuah mobil ambulans yang melintas dan mereka pun segera menolong Angela. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.